saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Terlihat terdakwa keluar dan masuk area indikos pada waktu yang sesuai dengan hilangnya barang milik korban. Berdasarkan Selamat pagi bagi kita semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan hormat dimohon perhatian kepada seluruh pengunjung sidang untuk menjaga ketertiban dan mematuhi tata tertib persidangan sebagai berikut. 1. Menjaga ketertiban selama persidangan berlangsung. 2. Mengaktifkan handphone atau mengubah ke mode senyap. 3. Tidak membuat keributan di ruang sidang. 4. Tidak makan, minum, dan merokok selama persidangan berlangsung. 5. Tidak mengambil foto atau video tanpa izin majelis hakim. 6. Menghormati jalannya persidangan. 7. Berdiri saat majelis hakim memasuki atau menikmati. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah CCTV, 1 buah ponsel, 1 buah dompet, dan 1 berkas rekaman CCTV. para saksi. Silakan ikuti lafal sumpah yang dibacakan oleh petugas juru sumpah. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Saya sebagai saksi Saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih juru sumpah. Silakan kembali ke tempat dan para saksi silakan duduk kembali. Anda melihat dia keluar dari jendela. Mengapa Anda tidak menghentikan pergerakan tersebut? Secara fisik saat merusaknya saya tidak melihatnya. Saya hanya melihat dia posisinya sudah mengangkat keluar. Bagaimana tanggapan saudara terhadap keterangan saksi Basarudin? Benar yang mulia, tidak keberatan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saksi ketiga, saksi Satrio. Silakan berikan keterangan tambah. Keluar masuk kosan tersebut di hari-hari biasanya. Benar Pak, mereka satu jurusan kampus. Anissa memang sangat sering main bahkan menginap di kosan Pak. Oke, terima kasih. Setelah memindahkan barang jarahan ke kamarnya sendiri, 10 menit kemudian saya lihat terdakwa kembali berjalan masuk ke kamar kos korban melalui jendela yang menjadi akses di luar, Yang Mulia. Apa menyebabkan kerusakan tersebut? Kami menolak argumen kelas advokat Yang Mulia. Kerusakan jendela tidak bisa dipisahkan dari niat jahat dari pencurian ini. Kerusakan tersebut sengaja dirancang dari awal untuk meloloskan diri dari pertanggungjawaban pidana. Tanpa skenario kerusakan jendela, pencurian ini tidak mustahil sukses karena sang terdakwa sebagai teman sekamar akan langsung dicurigai. Ini adalah satu kesatuan tindak pidana yang terencana, Yang Mulia. Namun hukum pidana itu tidak bersifat kaku, ringkih atau tekstual. Tetap jaksa yang terhormat, doktrin hukum menegaskan perusakan harus berfungsi untuk masuk atau mencapai barang. Terdakwa merusak jendela untuk membuat alibi, bukan untuk masuk mengambil barang. Jaksa penuntut umum tidak berwenang melakukan analogi hukum yang memperluas unsur pasal pidana demi menghukum terdakwa. Benar Yang Mulia. Unsur pasal 477 ayat 1 huruf E dan F telah terbukti. Kami tetap dengan dakwaan kami pidana 3 tahun penjara. Udah 25 menit. Cukup. Advokat dan penuntut umum yang tenang dan silakan duduk kembali. Perdebatan hukum mengenai penafsiran unsur pasal telah dicatat oleh Panitra. Garing Metro garing 4 garing 2026 atas nama terdakwa Anisha Uwinda, tidak selengkapnya terdapat dalam surat tuntutan yang pada Oleh jaksa penuntut umum, kami menyatakan bahwa pasal 477 ayat 1 huruf E itu tidak terbukti. Mengapa itu disebut tidak terbukti? 1. Terdakwa berada di dalam kamar kos korban sebagai orang asing atau penyusup, melainkan sebagai teman yang diundang oleh korban. 2. Berdasarkan fakta sidang, 4. Unsur tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak adalah unsur mutlak dalam huruf E. Jika unsur tersebut tidak ada, maka pasal 477 ayat 1 huruf E itu dinyatakan tidak terbukti. Dan pembelaan kami nomor 2,
inginkan